Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini akan menjadi perdebatan dan juga akan menjadi pro dan kontra ya. Banyak orang yang berpikir kalau kita galbay pinjol itu memang udah pasti aman sih secara hukum. Tapi bagaimana dengan secara agama? Oke, mungkin ketika kita ngomong wah galbay ini nggak aman secara agama, pasti kita akan dituduh sebagai wah ini jangan-jangan orang pinjol nih. Wah ini jangan-jangan orangnya DC nih. Wah jangan-jangan dibayar pinjol nih. Nah, kalau kita bilang hutang pinjol itu aman untuk gak dibayar dan gak dosa. Nah itu pertanggungjawabannya kepada Pak Ustadz gimana nih? Nah serba salah, ini memang pro dan kontra. Kita sebagai orang yang awam agama tentu ya kita berpegang dengan orang yang paham agama aja lah. Kita bisa tanyakan. Saya pernah bertanya kepada salah satu ustadz ya. Nah beliau bertanya nih, saya bertanya nih, Pak, emang kalau misalnya kan ini pinjaman online ini kan mencekik masyarakat nih ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya menjerat atau membebani masyarakat. Apakah pinjaman online ini kalau kita nggak punya uang ya buat balikin dengan penagihan mereka yang begitu buruknya, apakah hutang kita bisa lunas dan secara agama bisa aman dan bisa lancar? Oke, nah dijelasin panjang lebar tuh, dijelasin panjang lebar. Pertama-tama minjem uang doang di pinjol yang ada bunga itu kan termasuk salah satu udah dosa awal yang kita lakukan ya. Bukannya saya ngejudge, saya sendiri pun juga pernah melakukannya juga. Dan mungkin sebagian orang nggak tahu juga tentang hal ini. Ya itu urusan masing-masing lah ya. Nah, masalah soal kalau kita galbay ini secara agama Islam itu boleh nggak sih? Karena kenapa saya bahas kayak gini? Karena di situ mulai bawa-bawa agama juga nih. Karena DC pinjol itu mulai membahas tentang soal agama juga. Jadi dalam Islam, saya lihat KTP Anda Islam, agama Anda Islam. Dalam Islam harus membayar utang harus dibayar, utang dibawa sampai mati, utang dipertanggungjawabkan. Memang benar itu. Cuman yang jadi perdebatan adalah apakah hutang ke pinjol itu termasuk salah satu yang halal atau haram atau bagaimana? Apakah boleh kalau memang DC-nya ini menekan kita, merugikan kita, apakah boleh kita tidak bayar? Nah, ada beberapa jawaban yang saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri aja biar enak penyampaiannya. Intinya sih begini. Kata Pak Ustadz, intinya sih seperti ini. Ketika kita sadar betul tanpa paksaan, bukan dari penipuan atau orang lain yang minjem, dan kita menggerakkan tangan kita sendiri untuk ngetik aplikasinya dengan otak dan kesadaran kita, meskipun kepepet, itu tetap dihitung utang. Apalagi uangnya itu kita nikmatin. Beda cerita kalau uangnya ditipu orang. Nah itu beda cerita nih. Kalian kan nggak ngerti apa-apa, akun kalian dibajak, dipakai orang, nah beda lagi ceritanya. Itu kita bahas yang lain. Nah kalau itu mungkin boleh ya. Kalau menurut saya pribadi pun saya setuju untuk nggak usah dibayar. Kalau untuk itu, kita nggak pakai uangnya gitu kan ya. Nah tapi kalau menurut yang udah ahli agama, karena kita pakai uangnya, kita belanjakan uangnya, ya kita tetap akan terhitung hutang. Meskipun itu online kek, meskipun itu rentenir kek, meskipun itu mereka melakukan tindakan zolim kayak tetap kita hitung utang. Ya mungkin kewajiban kita adalah mengembalikan apa yang kita terima aja. Masalah bunga, denda mungkin beda cerita ya. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah galbay pinjol ini dalam segi agama boleh atau tidak? Saya pengen tahu juga pendapat teman-teman sekalian. Karena banyak juga konten-konten kreator yang lain yang menghalalkan segala cara dan bilang galbay pinjol itu halal. Nah, saya jujur takut nih. Kenapa di setiap video-video saya tidak pernah bilang ya udah galbay aja nggak usah dibayar selamanya, enggak. Tapi saya lebih sharing kepada kalian, lebih baik kita berdoa supaya kita dilimpahkan banyak rezeki, dikasih banyak uang sehingga kita punya uang lebih untuk bayar pinjolnya dan kita nggak usah sentuh-sentuh pinjol lagi karena rezeki kita udah terus bertambah. Itu yang selalu saya tekankan di akhir video setiap video-video saya. Nah, kenapa? Karena saya takut nanti di akhirat dimintain pertanggungjawaban. Gara-gara videomu banyak orang-orang yang gagal bayar, yang gak mau bayar utang karena merasa ya terzolimi. Ya memang terzolimi, tapi kewajiban ya kalau menurut Pak Ustadz tadi, uangnya kan udah kalian pakai. Kalian dengan sadar pakai uangnya. Nah ini nih kan sebuah kewajiban utang yang memang sebenarnya harus dibayar. Mau online kek, mau offline kek, namanya yang ada bunga, yang jelas dari awal udah ada ribanya. Gitu ya teman-teman ya, entah itu kepepet dan lain sebagainya, saya juga nggak ngerti hukumnya ke sana. Makanya karena saya takut akan hukum-hukum seperti ini,
Ya, saya lebih baik menyarankan ke sisi yang lebih positif. Apa salahnya kita berdoa untuk dapat banyak rezeki? Apa salahnya kita berdoa untuk dilapangkan usahanya, dilancarkan, dilariskan dagangannya jika berdagang? Apa salahnya berdoa seperti itu buat bayar? Karena banyak orang yang ngejudge, wah lu mah pegawainya pinjol ya, masa nyuruh orang tetap buat bayar pinjol? Mereka lupa, masa iya kita nggak mau memperbaiki taraf hidup kita? Kalau kalian bersikeras, wah saya pengikut setia Galbay, saya pejuang keras Galbay, saya nggak mau bayar utangnya. Nah kembali lagi ya, kembali lagi. Ini nantinya secara agama bagaimana? Kalau menurut kalian, wah secara agama mah nggak masalah, nggak akan ada ruginya, agama memperbolehkan, ya silakan. Itu bisa diperdebatkan, karena sendiri pun saya juga masih awam secara agama. Tapi apa salahnya ketika saya menyarankan lebih baik bro, ya kakak, ibu, om, bapak-bapak, lebih baik bukannya kita berdoa ya, biar di lapangan rezekinya, biar dibantu melunasi utang-utang tersebut, biar dapat dagangannya laris, ya usahanya laris, kerjaannya lancar. Nanti setelah kalian bisa bayar utangnya, penghasilan kalian akan terus berubah. Masa iya mau di taraf segitu-segitu aja, di taraf yang nggak mampu aja? Kenapa nggak kita pengen berdoa untuk beranjak naik? Itu loh, itu yang saya pengen maksud. Karena setiap orang itu selalu pengen denger apa yang pengen dia denger. Setiap orang pasti setuju banget dengan sesuatu yang memang pengen dia denger, bukan faktanya, gitu ya. Jadi makanya nggak heran banyak konten-konten kreator baru yang membahas tentang pinjaman online, tapi membuat sebuah kebohongan yang terkesan angin surga, tapi tidak memikirkan resiko ke belakangnya seperti apa. Nah ini loh, ini yang jadi sangat-sangat bahaya. Kita tahu, ketika kita ngonten membahas tentang pinjol, uangnya itu banyak. Penghasilan dari channel YouTube yang membahas tentang pinjaman online itu banyak. Kalau banyak viewsnya, ya semakin banyak views, semakin gede, semakin kaya raya yang membahas tentang pinjolnya. Karena katakanlah gini, 1000 video yang ditonton, 1000 views, itu mereka rata-rata mendapatkan 100.000, 120.000. Nah, sedangkan bayangkan kalau udah ketagihan seperti ini, yuk saya bahas kayak gini aja. Orang-orang yang Galbay ini suka banget nih dengan pembahasan yang dalam tanda kutip, ya saya kasih angin surga aja, saya kasih pembualan aja. Nah, yang penting kan dapat views banyak, dapat income yang banyak. Nah itu loh, saya takutnya makin kesini, makin orang itu banyak mendengar apa yang pengen dia dengar dan gak melihat bahwa faktanya seperti apa, hanya karena pengen dapatin uang lebih dan lebih lagi. Ya sekarang kita udah tahu, banyak clickbait, dan memang kalau tidak clickbait gak bisa jalan channel Solusi Utang. Karena memang sesungguhnya untuk melunasi utang dan untuk bebas BI checking gak ada cara yang instan. Tapi apa? Ya senjata satu-satunya konten-konten solusi keuangan kayak channel ini, ya mau nggak mau harus clickbait. Ya itu pun banyak sekarang channel-channel besar yang isinya clickbait semua, itu juga banyak. Karena apa? Ya karena ketergantungan dengan jumlah views untuk semakin pengen dapat uang yang lebih banyak. Memang miris sih konten kreator seperti solusi keuangan kayak gini, pinjol-pinjol kayak gini mendapatkan income yang tinggi ya dengan materi-materi clickbait yang memberikan harapan-harapan palsu. Nah, sedangkan yang lagi Galbay diberikan harapan palsu, tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi, semakin kita dalam tanda kutip berpura-pura membohongi nasabah Galbay, semakin kaya kita sebagai seorang konten kreator, tapi yang nonton akan semakin merasa yakin bahwa mereka baik-baik aja dan merasa dikasih harapan palsu. Yang ujung-ujungnya kalau ada akibat yang berbahaya, ya yang diuntungkan siapa? Yang dirugikan siapa? Nah itu loh teman-teman ya. Jadi kalian harus fokus dengan diri teman-teman masing-masing. Minimal yang saya pengen adalah teman-teman niatkan aja untuk membayar. Niatkan lillahi ta'ala, ikhlaskan sama Allah. Ya Allah tolong biar bantu saya untuk melunasi utang saya. Entah bagaimana caranya, ya Allah tolong saya, usaha saya diperbaiki, usaha saya dilancarkan, mudahkan saya dapat pekerjaan buat yang belum bekerja. Itu jauh lebih enak doanya, karena bisa mengembangkan masa depan kalian. Dibandingkan gak usah berdoa, namanya pinjol, bodo amat, dia udah ngerugiin saya, jelek-jelekin saya, maki-maki saya, gak usah saya bayar.
Nah, mending mana? Kalau saya sih mending dilancarkan usahanya, dapat uang banyak, saya tinggal kasih recehan nih utang pinjol. Nah, mending kayak gitu nggak sih? Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung juga. Tapi ini saya pengen ngungkapin apa yang ada di pikiran saya. Dan saya nggak mau nih kedepannya makin banyak yang sengaja bikin video-video solusi pinjaman online. Tapi begitu menyampaikan fakta dianggap antek-anteknya pinjol. Ya, orang yang membohongi dianggap mendewa-dewakan. Itu tuh ya. Poinnya sih sama sebenarnya. Nggak usah bayar dulu, sekarang kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi yang bilang, wah galbe aja, galbe itu nikmat, galbe itu sesuatu yang hebat. Nah ini nih, ini tuh kalau menurut saya pribadi enak di konten kreatornya, nggak enak di yang nonton. Konten kreatornya dapat uang banyak, yang nonton ya dapat harapan palsu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.